Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Salawat dan salam atas Rasulullah. Saudara-saudaraku, ibu bapak, para pemirsa yang budiman, dengan izin Allah juga pada saat ini kita kembali bertemu. Sudah menjadi pengetahuan kita bahwa jika kita tidak hati-hati dalam melangkah, tidak hati-hati dalam berjalan, seringkali kita akan tertarung. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi salah satu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh terburu-buru. Kita tidak boleh melangkah seenak kita. Kita diwajibkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak menjadikan ataupun mengundang bencana untuk diri kita, bahkan juga bencana untuk orang lain. Dalam istilah agama, kita disuruh senantiasa melakukan muhasabah. Jadi muhasabah itu bukan hanya ada pada pesantren Ramadan ya. Sementara kalau selama ini kita melihat muhasabah itu hanya disosialisasikan waktu pesantren Ramadan saja. Dan muhasabah itu ada setiap saat, dilakukan oleh setiap diri. Muhasabah artinya melakukan menghisab, melakukan perhitungan terhadap diri kita. Perhitungan tentang berjalan, perhitungan tentang melangkah, perhitungan tentang berbicara, perhitungan tentang masa depan. Inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Hendaklah setiap diri melakukan persiapan bagaimana dia harus membentuk masa depannya yang lebih baik. Ada sebuah ajaran agama yang seringkali terabaikan oleh kita. Pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, siapa saja yang harinya sekarang sama saja dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu kita lakukan muhasabah. Muhasabah bahwa hari kita sekarang tidak boleh sama dengan hari kemarin. Lebih buruk lagi kalau umpamanya disebutkan siapa saja yang harinya sekarang lebih buruk dari hari kemarin, dia menjadi orang yang celaka, terkutuk hidupnya. Karena itu kita perlu melakukan muhasabah, kita perlu melakukan introspeksi agar hari kita sekarang tidak sama dengan hari kemarin. Bahkan hari kita sekarang tidak boleh lebih buruk daripada hari kemarin. Jika kemarin kita mendapat kebahagiaan, hari ini kita harus membina kebahagiaan 2 kali lipat lebih baik daripada kemarin itu. Inilah pesan terakhir dari Nabi kita, bahwa siapa saja yang harinya sekarang lebih baik dari hari kemarin, baru dia disebut orang yang berbahagia. Secara bangsa nasional, kita juga harus memikirkan, apakah dalam tempo lebih dari 60 tahun kita sudah merdeka, apakah kita lebih baik daripada sebelumnya? Jawaban kita semestinya adalah hari kita sekarang harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Termasuk juga kita bermuhasabah terhadap diri kita, terhadap negeri kita, terhadap bangsa kita, dan terhadap kota kita. Dan kalau kita berada di Sumatera Barat, terhadap daerah kita Sumatera Barat ini. Sumatera Barat besok harus lebih baik dari Sumatera Barat sekarang. Nah, oleh karena itu perlu ada perencanaan. Perencanaan itu bukan hanya secara duniawi, tetapi secara akhirat. Inilah ayat yang disebutkan dalam soal terakhir suratul Hasyr itu, bahwa wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Hendaklah setiap diri mempunyai persiapan
untuk hari esoknya. Wattaqullah. Salah satu persiapan yang terbesar ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perlindungan kepada Allah. Sederhana memang. Ketika Anda akan berangkat, mulailah melangkah dengan kalimat bismillah. Ketika Anda akan mengerjakan sesuatu, mulailah dengan bismillah. Maknanya lebih jauh adalah sertakan Allah dalam setiap gerakmu, sertakan Allah dalam setiap fikiranmu, gerakkan Allah sertakan Allah dalam setiap ucapanmu, sertakan Allah dalam setiap keinginanmu. Jika kita menyertakan Allah dalam setiap gerak kita, sebuah pertanyaan, akan ada jugakah korupsi? Pasti tidak ada, karena kita sudah menyertakan Allah. Pimpinan bisa tidak melihat kita, Pak Gubernur bisa tidak melihat kita, Pak Wali Kota bisa tidak melihat kita, karena dia tidak selalu berada di depan kita. Ingat bagaimana Umar bin Khattab berdialog dengan seorang anak kecil yang waktu itu menjadi gembala, tukang gembala kambing di balik sebuah bukit. Ketika itu Umar berkata kepada si anak, siapa punya ini? Yang punya adalah tuanku yang berada di balik bukit itu. Kan tidak kelihatan olehnya kamu? Benar tidak kelihatan. Nah sekarang bagaimana kalau saya minta 1 ekor? Apa jawabnya? Saya tidak